Halo para pendengar, selamat datang di Ryu Dai Farm. Kali ini gue mau bahas lanjutan anime Death Match, lebih tepatnya volume 8 part 11. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, gue saranin buat nonton dulu, biar tahu alur ceritanya. Dan juga gue mau ngingetin ke kalian buat like dan subscribe channel ini. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu update video terbaru. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dimulai saat Alize masih bersedih. Alize bersedih karena dia tidak bisa merasakan sinyal dari Sato lagi. Ada sebuah suara yang seperti mengejek Alize. Alize mendengar itu pun merasa marah dan membentak orang itu. Tetapi Alize masih tampak imut walaupun sedang marah yang ada di pikiran orang itu. Orang itu pun mendekat ke arah Alize dan membungkuk, serta bilang kalau dia baik-baik saja. Alize tampak familiar dengan suara itu. Rupanya yang berbicara kepadanya adalah Sato. Alize pun tampak kebingungan dan terkejut. Sato pun menjelaskan kalau saat berada di pohon dunia, Sato menyadari sihir pelacak clairvoyance Alize terputus. Saat itu Sato tidak bisa mengabari Alize karena Sato masih membersihkan sisa-sisa ubur-ubur yang ada di dalam pohon dunia. Jadi Sato baru bisa kembali setelah urusannya selesai. Alize mendengar itu pun tampak senang dan langsung memeluk Sato dan bilang selamat datang kembali sambil menangis. Sato pun membalas memeluk Alize dengan menjawab, "Aku kembali," sambil membelai rambut Alize. Ark pun berpindah di kediaman party Sato. Sato di sini ingin beristirahat dulu. Setelah istirahat sebentar baru membantu klan lain untuk membersihkan ubur-ubur pada pohon dunia mereka. Setelah selesai istirahat, Sato berkeliling klan lainnya menggunakan skill flash runningnya. Saat ini Sato sudah mengalahkan lebih dari 70.000 ubur-ubur. Tetapi level Sato tidak naik dari 310. Pengukuran XP-nya cuma bertambah 5% dari sebelumnya. Ark pun berpindah lagi. Sudah 5 hari sejak pembasmian ubur-ubur. Sato menjadi tamu kehormatan di Festival Elf untuk merayakan kemenangan melawan ubur-ubur. Awalnya Sato merasa enggan dengan festival ini. Sato mau mengikutinya karena dibujuk oleh Alize. Kini Sato mengenakan armor suci berwarna biru yang dikatakan ditinggalkan oleh pahlawan Daisaku. Festival ini juga dihadiri oleh berbagai ras lainnya, seperti troll yang ukurannya seperti raksasa kecil dengan kulit hitam kebiruan, yang kini sedang membawa tandu yang Sato naiki. Para peri bersayap, Springgan Slaper Caun, kepala suku dari desa Bestfolk, yang bersembunyi di sepanjang hutan Bolenan, dan semua jenis elf lainnya. Kini Sato melihat ke Goya yang memanggil Sato sambil mengucapkan terima kasih dan juga kata persetujuan. Sato bingung karena tidak mengerti apa yang dimaksud Goya. Kemudian Goya berteriak, "Mia," ketertarikan, persetujuan, dan kemudian lari menghilang. Di ujung parade, Sato melihat Alize. Alize kini menggunakan gaun mewah dengan kerah tinggi yang membuatnya tampak seperti ratu para elf. Alize mulai berpidato dan menjelaskan situasi yang terjadi kemarin, serta pahlawan manusia Nanasi yang membantu para elf menghadapi krisis tersebut.
Tepuk tangan pun bergerumu. Tiba-tiba ada 7 pilar cahaya yang muncul di panggung. Alize yang di panggung tampak kaget dengan pilar cahaya itu. Rupanya yang datang adalah para Holy Tree, ketua klan elf lainnya, yang pernah Sato ajak bicara selama pertemuan Holy Tree. Tapi kini mereka datang dengan tubuh mereka, bukan hologram seperti terakhir kali. Para warga yang melihat itu pun mulai bertanya-tanya, karena sangat tidak biasa bagi para Holy Tree meninggalkan pohon dunia mereka hanya untuk datang ke Bolenan. Tak lama kemudian suasana menjadi sunyi. Ras lain pun mulai berlutut, sementara ras elf duduk dengan postur yang hati-hati. Luze, ketua klan Bolenan, mulai berbicara dan mulai meminta maaf ke Alize karena mereka datang dengan tiba-tiba, sambil menjelaskan kalau Nanasi sang pahlawan telah menyelamatkan 8 pohon dunia, bukan hanya milik Bolenan saja. Karena itu para Holy Tree merasa harus menyampaikan terima kasihnya secara langsung. Semua ketua klan mengucapkan terima kasih kepada Nanasi dengan memberikan izin kepada Nanasi untuk mengunjungi klan mereka kapan saja. Para ketua klan menganugerahi Nanasi sang pahlawan untuk diangkat menjadi Holy Tree ke-9. Alize terkejut karena dia tidak tahu dengan hal itu. Setelah itu para ketua klan memberikan ciuman berkat di dahi topeng Sato. Sato terkejut karena pengangkatan mendadak dirinya menjadi Holy Tree. Sato pun mendapat titel Sage, Holy Tree, Juru Selamat Elf, Teman High Elf, dan Juru Selamat High Elf. Beberapa elf mulai bertanya-tanya tentang para ketua klan Holy Tree memberikan Sato ciuman perjanjian. Sato mengerti maksud mereka. Kalau sebenarnya ciuman di dahi merupakan tindakan suci bagi para elf. Jadi mungkin melakukannya ke manusia cukup mengejutkan mereka. Oh ya guys, BTW semua ketua klan itu cewek ya guys. Ketua klan Biloanan berbicara ke Alize. Kenapa Alize tidak memberikan ciuman juga? Alize mendengar itu pun mukanya mulai memerah dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Sato yang melihat Alize merasa agak kecewa karena Sato berharap mendapatkan ciuman dari Alize juga. Kemudian para ketua klan menggunakan sihir Space Magic Garage untuk membuat beberapa kristal biru raksasa. Menurut ER Sato, masing-masing batu itu beratnya sekitar 1 ton. Para ketua klan bilang, Nanasi bebas ingin menggunakannya untuk apa saja. Setelah itu para ketua klan pun menghilang masuk ke dalam pilar cahaya tadi. Setelah para ketua klan pergi, Alize langsung memberikan pelukan hangat untuk Sato. Alize di sini bertingkah seperti gadis SMA yang ingin mendapatkan perhatian dari senpainya. Alize pun mengajak Sato ke kamarnya yang ada di dalam pohon dunia. Sesampainya Sato di kamar Alize, Sato disuruh menunggu di kamar Alize selagi Alize mandi. Untuk berjaga-jaga, Sato menggunakan sihir sehari-hari, Soft Wash dan Dry, untuk membersihkan dirinya. Tak lama kemudian Alize datang dengan masih menggunakan jubah mandinya. Di sini Sato sudah berharap tinggi. Alize pun membawa Sato ke sebuah ruangan yang gelap. Tetapi lampu-lampu pucat berkelap-kelip di ruangan itu merusak harapan Sato. Sato bertanya, ini ruangan apa? Alize bilang ini adalah ruangan arsip memori High Elf.
dan Sato adalah manusia pertama yang melihatnya. Sato merasa terhormat dan sedikit kecewa karena alasan lain. Alize pun melepaskan jubah mandinya dan mengucapkan kata sandi. Setelah itu cahaya biru mulai menyelimuti tubuh Alize. Ketika cahaya biru mulai redup, Alize membuka matanya dan meminta maaf ke Sato. Kalau dirinya yang normal membuat masalah untuk Sato. Sato mengira Alize mempunyai kepribadian ganda. Alize bilang kalau sosoknya sekarang masihlah Alize. Saat ini Alize hanya sedang terhubung ke pengarsipan memori pohon dunia yang menyimpan ingatan Alize. Alize juga bilang kalau dirinya yang normal merupakan ingatan dari beberapa ratus tahun terakhir. Sato mulai percaya kalau Alize merupakan setengah dewa dan mulia. Sato menamai versi lain Alize ini Dewi Alize. Dewi Alize tersenyum sambil bilang itu boleh saja. Sato terkejut karena Dewi Alize tahu apa yang sedang dipikirkan Sato. Dewi Alize bilang itu terjadi karena saat berada di ruangan ini, pikiran Sato dan Alize terhubung. Walaupun cuma sedikit yang bisa dibaca Dewi Alize, Sato pun mulai waspada agar tidak berpikiran mesum. Sato mulai bertanya kenapa dia dibawa ke sini. Kemudian Dewi Alize menatap mata Sato dan bertanya siapa Sato sebenarnya. Dewi Alize terheran dengan kekuatan Sato. Sato itu sudah lebih kuat dari Raja Iblis Agung yang memberontak melawan para dewa sekitar 20.000 tahun yang lalu, yang juga dikenal sebagai Evil God. Di sini Sato tidak ingin menakuti Dewi Alize lebih jauh lagi dengan bilang kalau itu belum kekuatan penuh dari Sato. Dewi Alize mengira kalau Sato itu dewa, tetapi itu tidaklah mungkin. Melihat dari kemampuan penyerapan pengetahuan Sato yang sangat cepat, Sato itu seperti dewa sedang belajar pengetahuan yang sudah dia tahu. Saat Sato belajar satu hal, Sato bisa memahami 10 hal. Dewi Alize tidak pernah melihat kejadian seperti ini, bahkan di dalam database hacker lainnya. Dewi Alize tidak bermaksud mencurigai Sato, dan tahu kalau Sato tidak ada maksud jahat untuk melukai para elf. Tetapi ini harus tetap ditanyakan, siapa Sato sebenarnya? Sato merasa sebaiknya menjawab dengan jujur, agar tidak memperparah kesalahpahaman lagi. Sato mulai menjelaskan semuanya, bahkan hal-hal yang belum diberitahunya ke Arisa dan yang lainnya. Dimulai dari asal Sato dan tidak sengaja membunuh Dewa Naga dengan meteor shower-nya. Sato sedikit merasa bersalah dengan Dewa Naga karena telah membunuhnya. Dewi Alize bilang kalau Sato tidak perlu merasa bersalah, karena Dewa Naga menghormati seseorang yang bisa menimbulkan tantangan bagi dirinya. Dan juga Dewa Naga tidak bisa dihancurkan, karena Dewa Naga akan hidup lagi 100 tahun kemudian, tanpa terluka sedikit pun. Dewi Alize tersenyum lega setelah Sato menjelaskan tentang dirinya. Walaupun Dewi Alize tidak tahu kenapa Sato dibawa ke dunia ini, tapi Dewi Alize yakin kalau para dewa nanti akan segera menghubungi Sato. Sato pun mulai bercerita tentang perjalanannya dan mengajak Dewi Alize apakah Dewi Alize mau ikut perjalanannya dengan Sato. Dewi Alize merasakan kerinduan dan kesepian saat mendengar ajakan dari Sato. Sato yakin Dewi Alize saat ini tahu perasaan romantis Sato ke Dewi Alize, karena saat ini Sato dan Dewi Alize terhubung. Tetapi Dewi Alize menolak ajakan Sato. Tolakan tersebut menusuk hati Sato, lebih dari yang Sato bayangkan. Dewi Alize adalah Holy Tree terakhir Bolenan. Sudah menjadi tugas Holy Tree untuk melindungi pohon dunia dan elf Bolenan. Dewi Alize tidak bisa menjawab perasaan Sato.
sambil mendekap kepala Sato ke dadanya. Dan juga Alize menjelaskan kalau Alize merupakan pengantin dewa, jadi Alize tidak bisa menikah. Kalau itu sampai terjadi, hanya akan mengundang murka dewa. Dewi Alize mencium lembut dahi Sato dan perlahan melepaskan Sato dari pelukannya. Dewi Alize berjanji akan menyimpan rahasia yang Sato katakan. Bahkan High Elf lain dan dirinya yang normal tidak akan mengingat kejadian ini. Koneksi pun segera terputus dan cahaya mengelilingi Dewi Alize pun menghilang. Alize normal pun tersadar dan merasa malu karena tubuhnya telanjang saat ini. Dengan ini pengakuan cinta Sato pun berakhir, bahkan sebelum Sato bisa mengucapkannya. Tetapi Sato tidak menyerah, karena semakin banyak hambatan semakin kuat juga cinta yang akan tumbuh. Jika nanti Sato bisa menemukan cara membangunkan High Elf dengan aman dan dapat melakukan sesuatu tentang kemarahan dewa, Sato bertekad akan mengakuinya lagi dengan benar saat itu. Sampai saat itu, Sato harus bersabar, cuma dengan hubungan lebih dari teman tetapi kurang dari kekasih. Sudah sebulan sejak festival, Sato dan partinya di hutan Bolenan. Beberapa hal terjadi, dimulai dari pembuatan golem satelit Kakashi Mark 7 sampai pengupgradean fungsi foundation baru untuk Nana dengan kapsul yang ada di laboratorium penelitian bawah tanah, serta kapal udara dan kapal udara kecil Party 1 yang sudah siap untuk berangkat. Sebelum keberangkatan, Sato dan partinya menghabiskan waktu dengan Mia dan orang tuanya. Ada perdebatan antara Mia dan orang tuanya. Mia ingin pergi dengan Sato ke labirin, tetapi orang tua Mia tidak mengizinkan Mia, karena di labirin itu sangat berbahaya. Sudah ada beberapa elf yang pergi dan tidak pernah kembali. Mia pun melompat ke arah Sato. Sato menjelaskan kalau orang tua Mia itu cuman khawatir, karena cuman orang dewasa yang bisa pergi sesukanya. Mia pun mengerti dan mengalah. Beberapa hari sebelum keberangkatan Sato dan partinya bermain sampai malam menjelajahi setiap inci hutan Bolenan. Saat hari terakhir, Sato dan partinya sudah datang ke kota pelabuhan di tepi hutan Bolenan, tempat kapal mereka berada. Tak lama kemudian Mia menghampiri Sato dengan menyibakkan rambut dari dahinya dan seperti menyuruh Sato untuk mencium Mia di sana. Sato pun menciumnya. Setelah itu Mia berpose kemenangan kepada orang tuanya, sembari menjelaskan kalau Mia sudah bertunangan dengan Sato dan berjanji untuk menjadi pasangan Sato sampai hari memisahkan Sato dari Mia. Sato terkejut untuk pertama kalinya mendengar Mia menjeburkan kalimat yang panjang dan tersadarkan kalau dia sudah ditipu. Ibu Mia pun menjelaskan kalau makna ciuman di dahi lebih dari satu. Ciuman dari pria dan wanita merupakan proposal tunangan yang dilakukan kedua belah pihak, yang akan menjadi sah jika pihak lain melakukan hal yang sama sebagai balasannya. Karena itu Mia sekarang adalah tunangan dari Sato. Sato mulai mengerti kenapa Alize beraksi seperti itu saat pertama kali mereka bertemu. Tetapi bukannya Dewi Alize sudah melakukan hal yang sama. Tapi Sato tidak tahu mengenai hal itu. Orang tua Mia pun tidak mempermasalahkannya, mau bertunangan atau tidak. Orang tua Mia hanya menganggap tanda ciuman di dahi menandakan Mia sudah dewasa dan menyetujui keinginan Mia. Mendengar jawaban orang tua Mia, Sato berjanji dia akan melindungi Mia apapun yang terjadi. Setelah itu Sato pergi ke Alize.
Sato mengucapkan selamat tinggal ke Alize dengan berjabat tangan. Lua juga mengucapkan selamat tinggal ke Sato dan bersyukur karena Sato tidak membawa Alize. Sato juga meletakkan papan si Return di rumah pohon tempat party Sato menginap, agar bisa kembali kapan saja. Sato dan partinya naik ke kapal sambil melambaikan tangan kepada para elf dan peri yang datang di saat-saat terakhir. Dengan ini menandakan berakhirnya arc hutan Bolenan dan dimulai arc kota labirin. Oke, itu aja untuk video kali ini. Part 11 merupakan akhir dari volume 8. Like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu update video terbaru. See you di next video.